selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Nggak berani ya pemerintah langsung aja kasih aturan. Sudah pernah berangkat haji nggak boleh lagi. Jadi nggak usah ada waktu tunggu. Yang terpilih dari yang dua syarikat ini bukan terlibat dalam kartel tadi kan? Prabowo membuat kementerian ini, saya tadinya berpikir ini ngada-ngada nih. Pemalsuan mahram itu dilakukan loh. Ada yang masukkan misalnya suami istri, istrinya sudah meninggal, kemudian supaya bisa berangkat, ada orang yang pura-pura jadi istrinya. Penyumbang kematian tertinggi terkait ibadah haji itu Indonesia. Tapi kemudian kita berhadapan dengan doktrin, kalau meninggal di Saudi itu pasti masuk surga. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Malam ini kita akan membahas salah satu topik yang selalu menjadi perhatian jutaan masyarakat Indonesia, yakni pelayanan haji dan umroh. Mulai dari regulasi terbaru, sistem kuota, transparansi biaya, hingga kartel yang menguasai industri haji dengan keuntungan yang sangat besar. Inilah Q&A antara kuota dan kartel haji. Dan telah hadir kali ini di studio sosok yang berada di garis terdepan dalam memastikan penyelenggaraan haji dan juga umroh berjalan aman, nyaman, serta sesuai dengan standar pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia. Langsung saja kita sambut Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Ansar Simanjuntak. Tepuk tangannya boleh lebih meriah lagi. Halo Bang Dhanil, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar malam ini? Baik, alhamdulillah Mbak Yana. Terima kasih sudah berkenan hadir di Q&A. Sama-sama. Saya perkenalkan dulu panelis yang nanti juga akan berbincang dengan Mbak Dhanil. Mungkin Orang sudah ternama kenal dong. sosok tiga ini. Yang pertama kita berikan tepuk tangan untuk Kang Maman. Ya. One and only Henry Satrio, abang kita. Masya Allah, ada Bang David Kalik. Dan tak lupa Bang Dhanil, spesial untuk Bang Dhanil malam ini ada teman-teman mahasiswa dari Jakarta. Tepuk tangan. Sebelum nanti saya persilahkan duduk, Bang Dhanil harus menjawab pertanyaan yang saya akan berikan sebagai kunci untuk bisa duduk atau tidak. Oh gitu? Oh iya, Kalau harus. nggak bisa jawab, pulang. Pulang. Bang Dhanil, jadi saya akan menyebutkan beberapa kata. Nah, per kata ini Bang Dhanil harus menyebutkan satu kata yang terlintas ketika mendengar kata yang saya akan sebutkan. Satu kata saja dengan sangat cepat. Siap Bang Dhanil? Oke. Kuota. Harus adil. Adil. Rakyat. Berpihak. Media sosial. Ruwet. Metro TV. Surya Paloh. Prabowo Subianto. Demi Indonesia. Indonesia. Maju. Maju. Tepuk tangan. Silakan boleh. Nah, Bang Dhanil, satu kata yang menggambarkan Bang Dhanil pada hari ini. Satu kata saja. Oh, apa ya? Satu kata, apa ya? Untuk pengabdian menurut saya. Kenapa yang terlintas pengabdian?
Ya bagi saya pada saat ini ngurus haji itu sesuatu yang ruwet ya, sesuatu yang ruwet. Kemudian dua-duanya ada di tepi jurang begitu, karena sekian puluh tahun ada keruwetan di situ. Kemudian tiba-tiba saya masuk di situ dengan tugas yang berat untuk pembenahan. Bahkan amanat dari presiden itu harus bersih-bersih dan segala macam. Ini ibadah yang suci buat umat Islam, maka kemudian prosesnya juga harus bersih, prosesnya juga harus suci. Dan itu tugas berat, yang sangat berat di tengah tentu ada ekspektasi yang sangat tinggi dari publik. Di sisi lain keruwetan silang sengkarut yang tidak mudah yang harus kita benahi di masa yang akan datang. Itu yang kemudian saya maknai kemudian sebagai jalan pengabdian, karena di satu sisi oleh publik kami bersiap untuk dihujat karena mungkin banyak perubahan-perubahan mendasar yang artinya ada status quo yang sangat kuat, bahkan saya sering menyebutkannya ada kartel haji yang menguasai banyak sektor-sektor perekonomian haji yang tentu ketika kehadiran Gus Irfan dan saya itu pasti mengganggu mereka ketika kita melakukan perubahan-perubahan mendasar. Menarik ya, kita perlu catat, mengganggu kehadiran Bang Daniel dan Gus Irfan, mengganggu para kartel ini. Wow, ini menarik seperti apa sih sebenarnya sebelum kita ulas lebih jauh. Tapi kita mau buka box dulu. Bang Daniel mau pilih box nomor berapa? Di belakang saya ada 9 box. Pilih salah satu untuk segmen kali ini. Nomor berapa? Nomor berapa Bang? 5. Daniel? Nomor 5. Kita buka box nomor 5. Kuota haji, di segmen kali ini kita akan membahas soal spesifik kuota haji. Langsung saja ya, kesempatan pertama Bang Hensa. Oke, ini teman saya lama nih, hebat. Jadi saya ikut bangga lah beliau memimpin kementerian ya. Dan yakin Bang Daniel bisa percaya sama teman sendiri. Kalau nggak bisa, mendingan sekarang aja selesai lah. Oh gitu ya. Cuma pertanyaan besarnya yang sering ditanyakan oleh banyak sekali umat muslim di Indonesia. Pemerintah punya kiat nggak supaya semua umat muslim Indonesia berkesempatan pergi haji? Semuanya kan, kalau yang naik haji bila mampu itu yang punya uang ya gampang lah ngatur, yang punya duit kan tinggal diatur-atur, kamu kapan ya, kamu tahun depan, kamu 2 tahun lagi, itu bisa. Tapi yang nggak punya uang ini kan pasti juga pengen berangkat haji, itu gimana? Iya, secara syariat kan jelas ya bahwasannya naik haji itu bagi yang mampu, istitoah katanya, istitoah kesehatannya, istitoah finansialnya, istitoah macam-macam semuanya. Kedua, kuota haji itu terbatas. Terbatas itu adalah maknanya Arab Saudi itu menyediakan kuota untuk seluruh dunia itu 2 juta, kapasitasnya 2 juta. Yang ngantri di Indonesia sekarang itu ada 5,4 juta orang. 5,4 juta di seluruh dunia itu jauh lebih besar. Artinya kalau dihitung dari total umat Islam misalnya mau ngantri bisa 100 jutaan. Dan kuota yang diberikan Saudi ke kita itu rata-rata 221 ribu. Jadi kalau dibagikan misalnya 221 ribu per tahun kepada 5,4 juta orang itu rata-rata bisa di atas 25 tahun sampai dengan 30 tahun ngantrinya. Kenapa kemudian antriannya begitu panjang? Salah satu permasalahannya karena kuota Saudi yang terbatas, maka harus ngantri begitu. Nah, itulah kiatnya apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Tadinya antriannya ini sangat tidak berkeadilan. Kuota haji yang 5,4 itu. Ada yang daerah yang ngantri, misalnya daerah Kang Maman itu Sulawesi Selatan, Bantaeng itu bisa 48 tahun. Ngantrinya. Ketika Anda daftar 48 tahun. Tapi ada juga yang cepat. Yang ada yang 15 tahun misalnya di Bengkulu, itu ngantrinya cuma 15 tahun. Tapi sudah ada negosiasi dengan Arab Saudi tidak? Bukan, masalahnya bukan di situ. Masalahnya kuota itu adalah dia ngantri, masalah ngantrinya itu adalah gimana caranya supaya seluruh Indonesia tidak ada disparitas yang terlalu tinggi itu. Makanya kemudian kita merubah pola antrian supaya polanya itu berkeadilan di seluruh Indonesia. Jadi orang yang dari Aceh sampai dengan orang di Papua antriannya sama.
Makanya kemudian yang 48 tahun tadi kita hitung pakai hitungan lama antrian, pakai jumlah antrian, tidak lagi pakai jumlah penduduk Islam. Itu kemudian turun dia, Mbak. Yang 48 tahun jadi turun. Kemudian yang di sini nih, yang 13 tahun, 15 tahun jadi naik, jadi sama rata. Tapi ada di trade off-nya kalau dalam kebijakan publik. Trade off-nya apa? Yang turun lama antriannya itu senang, tapi yang di sini marah karena dia jadi lama ngantrinya. Tapi itulah cara kita untuk memastikan adil untuk semuanya. Karena selama ini disparitasnya terlalu tinggi. Nah, apakah ada cara lain untuk antrian makin pendek? Ada, yaitu tambah kuota kita dari Saudi. Nah, pemerintah Saudi memang berencana untuk meningkatkan kapasitas daya tampung di Tanah Haram. Yang tadinya daya tampung 2 juta, mereka berencana 2030 bisa nampung 5 juta. Kalau mereka berencana tampung 5 juta, itu kuota kita bisa bertambah 100%. Bisa 500 ribuan. Pertanyaan berikutnya adalah, 500 ribuan kalau kuota kita bertambah, keuangan haji kita siap enggak? Kenapa? Karena keuangan haji kita itu dikelola oleh badan khusus yang namanya Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH namanya. Nah, itu uang setoran jamaah di awal ketika mereka mau mendaftar, itu distorkan ke situ. Nah, BPKH kita ketika nanti misalnya nambah 100%, itu berarti nambah dana istilah quote and quote ya, di tanda kutip, itu talangan untuk menambah dana haji, itu berarti naik juga 100%. Nah, itu akan berdampak terhadap keuangan haji kita. Saya kalau menjelaskan ini, Mbak Yona, harus panjang. Jadi kenapa? Karena publik perlu detail terkait dengan hal ini. Makanya saya selalu sebutkan literasi haji itu dibutuhkan, Bang Hensat. Kenapa? Karena selama ini publik yang awam dengan orang-orang yang bekerja di sektor perhajian itu pengetahuannya tidak sama. Jadi orang yang mengelola perhajian, baik itu di ekonomi hajinya, KBIH misalnya, travel dan segala macam, itu pengetahuan hajiannya lengkap, tapi publik tidak. Itulah yang tadi saya sebutkan. Kemudian karena ada gap di situ, itulah yang kemudian menyebabkan ada potensi kartel dan macam-macam. Sehingga mudah misalnya di sosial media itu diprovokasi dengan pendekatan emosional dan macam-macam. Itu nggak berani ya pemerintah langsung aja kasih aturan, sudah pernah berangkat haji nggak boleh lagi. Jadi nggak usah ada waktu tunggu, kan sekarang ada waktu tunggu, nanti setelah beberapa puluh tahun baru boleh lagi gitu. Nggak usah ada gitu. Anda sudah pergi ke haji, udah gantian sama yang lain, nggak usah lah. Masa mau masuk surga maunya sendiri aja, yang lain nggak boleh gitu kan? Bisa nggak begitu? Tegas-tegasan aja, udah haji kan, udah cukup, satu. Undang-undang baru itu kalau dia sudah naik haji, dia hanya bisa naik haji 18 tahun lagi. Lebih lama, relatif nggak mungkin. Jadi kalau 18 tahun itu relatif nggak mungkin sebenarnya orang bisa naik haji 2 kali kalau kesempatan naik haji yang kedua kali hanya boleh dilakukan 18 tahun ke depan. Karena lama antrian saja itu bisa 26 tahun pada saat ini. Jadi sebetulnya relatif nggak undang. Sorry Pak Wamen, maksud saya kan ini undang-undang baru ya. Kenapa waktu undang-undang baru tuh nggak langsung tegas saja, naik haji hanya sekali? Masalahnya adalah Anda nggak bisa membatasi kemampuan dan kemauan orang untuk beribadah. Konteksnya itu. Nah, itu bisa marah itu seluruh. Enggak, tapi kan wajibnya cuma sekali kan? Hah? Wajibnya cuma sekali kan naik haji? Wajibnya hanya sekali, itu betul. Gitu. Tapi diskursus terkait itu tidak mudah. Kasian yang kita hadapi, apalagi kalau yang kita hadapi itu adalah orang yang punya keinginan spiritual itu tinggi sekali. Makanya kita pada posisi ingin membatasi dengan cara tadi 18 tahun. Nah, 18 tahun itu sebenarnya itu yang disepakati oleh DPR dan pemerintah. Itu sudah menutup kemungkinan orang untuk bisa naik haji 2 kali. Nah, karena antrian yang 26 tahun itu. Bang Daniel, dari apa yang Anda sampaikan tadi kan sangat kompleks sekali sebenarnya persoalan yang memang harus dihadapi dan diatasi, apalagi dengan
Anda sekarang berada di tanggung jawab yang besar seperti ini. Tapi bagaimana kemudian memastikan memang tidak ada permainan dari kuota haji? Makanya kuota haji sekarang kita gunakan Contohnya travel formulasi yang misalnya. terbuka. Kan gini, kuota haji itu dibagi dua nanti Mbak Yohana. Pertama kuota haji reguler, kemudian kedua kuota haji khusus. Kuota haji reguler kita sekarang itu 203.000. Sedangkan kuota haji khusus sekitar 17 ribuan. Nah, 203.000 ini dari jamaah haji reguler yang sekarang ngantri itu sudah ada rumusan cara menghitungnya. Nah, itu kita publish. Kita publish kepada seluruh rakyat Indonesia yang bisa tahu misalnya kuota dia di daerah dia itu berapa. Dengan rumusan yang sudah kita buat. Misalnya kita bahkan hitungannya itu kita buka kepada publik. Jadi publik bisa mengakses tidak lagi bisa misalnya saya wakil menteri haji mengintervensi supaya saudara saya masuk dipercepat, itu nggak bisa lagi. Kenapa? Karena publik bisa lihat kuota misalnya Sumatera Utara daerah saya itu misalnya dia 4.000 misalnya, itu bisa dilihat listnya, bisa dilihat, bisa diakses. Sekarang nggak ada lagi afirmasi dan tidak boleh lagi afirmasi baik itu gubernur, baik itu menteri dan sebagainya. Jadi insya Allah terbuka semuanya, Mbak. Itu yang reguler ya? Reguler. Duga begitu nanti dengan yang khusus. Yang khusus karena kemarin itu misalnya kasus 2024 yang sekarang disidik oleh KPK itu juga banyak, istilah kami itu ada yang T0. T0 itu kan artinya hari itu mendaftar, hari itu berangkat. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau ada misalnya artis nih Mas David dan segala macam ngaku hari itu berangkat, hari itu bayar, kemudian hari itu berangkat, dia sudah melanggar hukum itu sebenarnya. Nggak ada itu yang haji. Banyak nggak artis yang? Banyak, ada yang kan bahkan bikin pengakuan di media kan. Saya baru daftar hari ini, kemudian hari ini juga berangkat. Kalau itu benar dilakukan dia, itu berarti melanggar hukum. Jadi publik itu sebenarnya bisa melihat. Itulah tadi saya sebutkan pentingnya literasi haji. Bisa jadi artis ini nggak tahu. Anda bayangkan ya Mbak. Ada kuota yang kemarin tuh rame-rame furoda. Itu satu tiket haji furoda, visa furoda bisa dijual 1 miliar. Iya. Itu Padahal ada modalnya cuma 80 juta. Padahal modalnya itu sangat jauh, murah sekali. Tapi 80 jutaan, tapi bisa spiritualnya tinggi kan bisa boleh. dijual. Ya karena panggilan spiritual yang sangat tinggi. Berapapun harganya itu mereka mau bayar. Nah, makanya kemudian artis-artis kita yang sangat ingin misalnya berangkat, kemudian mereka 1 miliar 500 juta pun mereka bayar. Padahal kalau kemudian diedukasi bahwasannya tidak ada itu T0. Nah itu berarti mereka akan paham. Nah sayangnya siapa pemainnya? Ya, itu yang saya sebutkan. Ini travel bandar loh, harus diingatkan terkait dengan ini. Ketika menggunakan diksi kartel itu diprotes banyak orang, terutama kelompok agama ya, kiai apa. Kenapa? Karena konotasi haji itu kan ibadah yang baik. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama Bang Daniel. Sebelum kita mulai, kita harus buka box lagi. Untuk segmen kali ini, Bang Daniel pilih nomor berapa? Nomor 3. Kita buka box nomor 3. Kartel haji, tepuk tangan. Teman-teman. Tadi kita bicara kuota haji dan sekarang kartel, masih ada kesinambungan ya. Tadi ada beberapa hal yang belum terjawab. Siapa sebenarnya di balik layar kartel haji ini? Tadi sempat dibilang travel dan juga mungkin ada artis-artis yang nakal tadi karena Bukan tidak ada artis yang nakal, bahkan nggak tahu. Tidak ada literasi. Langsung saja mungkin Mas David dulu. Ini karena nyebut-nyebut artis dari tadi Desi. Rasa terpanggil ya. Kayak kami artis, ya atau misalnya teman-teman artis yang lain, kita ini kan begitu dengar furodah, atau mungkin secara umum orang dengar furoda adalah akan dapat fasilitas yang oke, nyaman, karena bayarnya uangnya nggak sedikit. Ada yang 500 juta, 750, ada satu yang bisa sampai di sana. Fasilitasnya nothing, mereka nggak dapat apa-apa, bahkan tasnya pun nggak dapat. Nggak sedikit yang seperti itu. Apa yang dilakukan oleh
Kementerian Haji dalam hal ini, mungkin ada hubungannya juga dengan kartel yang tema kita ini. Apakah ini juga bagian dari kartel dan bagaimana menyikapinya untuk bisa memberantas ini supaya tidak terjadi lagi seperti itu, Pak Wamen? Dan tambahan, siapa sih sebenarnya kartel itu? Tolong ungkapkan di sini. Mbak Yohana, saya sebelum menjawab Mas David tadi, saya ketika menggunakan diksi kartel itu diprotes banyak orang, terutama kelompok agama ya, kiai apa. Kenapa? Karena konotasi haji itu kan ibadah yang baik. Tapi kemudian saya dekatkan dengan istilah kartel gitu. Sebenarnya itu ungkapan emosi. Kok ada orang yang harusnya mengurusi sesuatu yang suci, tapi berlaku kotor, itu emosional, Mbak. Makanya kemudian saya menggunakan istilah kartel haji saya bilang. Tapi bukan bermaksud untuk kemudian mengkonotasikan di haji itu ada keburukan di situ. Ibadahnya ini ibadah suci, tapi sayangnya dikotori oleh orang-orang yang bermain di circle perhajian itu dengan cara-cara yang kotor, ngambil keuntungan. Agama dijadikan komoditas oleh mereka. Ini kan komoditas spiritual, kemudian itu dimaterialisasi dengan cara-cara tidak masuk akal. Nah, itulah yang kemudian saya sebut ini kartel haji kok. Maksudnya orang-orang ini tega menjual agama dalam tanda kutip untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Jadi wakil menteri haji itu, Gus Irfan dan saya ngurus haji itu, saudara kami nggak nambah, Mbak. Malah musuh kami nambah. Jawabannya sederhana saja. Misalnya Mbak, saudara saya minta tolong supaya antriannya jangan sesuai nunggu 10 tahun, supaya 5 tahun, 20 tahun. Pasti saya jawab nggak bisa. Pasti dia akan bilang saya, nggak guna saya punya saudara wakil menteri haji. Misalnya orang organisasi saya atau siapapun begitu, itu minta ke saya, pasti saya dan Gus Irfan jawab nggak bisa. Akhirnya apa, Mbak? Kami disebut sombong lah, kami disebut apa, dan upaya-upaya semua yang kami lakukan untuk perbaikan itu justru menambah kami dijauhi oleh orang-orang yang selama ini dekat dengan kami. Itu kami alami pada saat ini. Nah, terkait dengan misalnya furoda, kan furoda hari ini sejak kemarin, sejak tahun yang lalu itu udah tidak ada lagi. Kenapa? Arab Saudi, pemerintah kerajaan Arab Saudi mengindikasikan ada komodifikasi atau furoda ini jadi komoditas. Sebenarnya ada Arab Saudi itu mengeluarkan namanya visa mujamalah. Mujamalah itu undangan. Jadi orang-orang tertentu yang diundang oleh pemerintah kerajaan Saudi. Dan itu bisa siapapun. Misalnya tukang sapu jalanan yang Arab Saudi ingin memberikan apresiasi ke mereka, itu diundang, Mbak. Visanya, biayanya itu diundang. Mereka menjadi tamu raja istilahnya. Nah, furoda itu dia khusus memang, tapi kemudian oleh beberapa pihak di sini itu diperdagangkan dengan cara yang tidak rasional. Nah, itu yang kemudian muncul T0 tadi, orang yang beli langsung Nah, bahkan yang lebih tragis misalnya di reguler orangnya meninggal. Tapi kemudian orang yang meninggal itu tadi itu dipanggil-panggil nggak datang-datang, hari warisnya nggak datang. Nah, itu dijual. Itu banyak, dan itu kan jadi temuannya KPK hari ini, banyak sekali temuan-temuan KPK. Nah, makanya kemudian terjadilah kemudian fasilitas yang mereka dapatkan di Arafah, di Mina itu tidak sesuai. Inilah yang kami hari ini kami mulai tertibkan, tapi terus terang Bang David, ini nggak mudah. Kami pasti dihadapkan dengan tantangan sabotase misalnya. Kalau saya sebut kartel besar itu kan pasti melibatkan banyak orang ya, Mbak. Saya nggak mau tunjuk hidung, tapi yang jelas kami di hari-hari ini dihadapkan dengan fakta itu. Nggak mudah bagi kami. Nah, oleh sebab itu sekarang komitmen untuk memperbaiki ini bareng-bareng itu kami butuh dukungan publik. Karena sekarang misalnya Mbak, tadi kenapa sosial media saya bilang ruwet.
itu mendesain supaya sosial media emosinya diaduk-aduk terkait dengan haji itu mudah sekali, Mbak. Jadi sesuatu yang benar kami lakukan itu bisa dipersalahkan. Jadi siapa? Kartel haji itu jelas. Sekarang misalnya sedang disidik oleh KPK, kan sudah jelas itu prosesnya. Nah mereka yang terlibat di itu dalam dari hulu sampai hilir sendiri. itu ada, Mbak. Jadi makanya kami mulai proses persiapan haji itu dari hulu sampai hilir. Setiap proses itu kami temukan bermasalah. Misalnya penetapan kuota ada masalahnya, ada potensi rente di situ istilah kami. Nah itu istilah rente itu, posisi rente itu ya jual kuota, tadi furoda, tadi misalnya kuota reguler misalnya diperjualbelikan, kuota khusus diperjualbelikan, ada pergantian mahram, pemalsuan mahram, Mbak. Itu dilakukan loh. Ada yang malsukan misalnya suami istri, istrinya sudah meninggal, kemudian supaya bisa berangkat, ada orang yang pura-pura jadi istrinya. Diberangkatkan, Mas. Padahal nggak suami istri, nanti bisa tiba-tiba dia punya buku nikah, buku apa, tapi kemudian diberangkatkan. Wow. Nah, itu terjadi. Apa value dari Value itu ibadah karena semangat tadi, karena dorongan spiritualitas yang luar biasa, yang ini harus umat dididik dengan cara yang benar, bahwasannya untuk beribadah harus yang dengan yang benar, yang suci, itu harus dengan cara yang benar, yang cara asana. Ini pengalaman kami ya, sering kali itu main salah-salahan Pak Wamen. Iya, betul. Artinya begini, pada saat ada kejadian di sana, semua menyalahkan muasasahnya karena tidak komit dengan negara. Sekarang syarikah. Ya, syarikah ya. Akhirnya dari mulai menyalahkan lembaga yang ada di situ, negara yang di sana tidak tanggung jawab, sampai akhirnya menyalahkan Tuhan. Artinya apa? Sabar ya, ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Padahal sebenarnya kesalahan dari orang ini, tapi yang dibawa-bawa Tuhan. Nah, ini kayaknya artinya kan ke depan sudah harus dibenahi. Apa yang kira-kira akan dilakukan? Apa yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Haji? Sekarang mulai dari istilah istitoah kesehatan, Mas. Jadi istitoah kesehatan itu jadi hal yang sangat penting. Karena pemerintah Saudi Arabia itu memberikan warning yang sangat serius. Karena penyumbang kematian tertinggi terkait ibadah haji itu Indonesia. 50% kematian di Tanah Suci itu adalah dari Indonesia. Tahun lalu 467 orang meninggal di Saudi. Tapi kemudian kita berhadapan dengan doktrin. Misalnya kalau meninggal di Saudi itu pasti masuk surga gitu. Ya even kan doktrin apa yang disampaikan itu ada ajaran agama di satu sisi, tapi bukan berarti kemudian kalau kita sakit-sakitan kemudian memaksakan diri untuk berangkat di sana. Tapi kalau kematian itu datang ketika kita sakit, ketika kita ingin berangkat, itu sudah bagian takdir yang sebenarnya sejatinya begitu. Tapi bukan berarti kalau Anda sakit-sakitan kemudian misalnya sudah gagal ginjal, sudah cuci darah stadium 5 misalnya, tapi masih memaksakan untuk berangkat di sana. Kenapa? Karena berharap nanti misalnya meninggal di Saudi Arabia. Itu tidak betul kalau begitu. Makanya kemudian istitoah kesehatan kami pertegas. Misalnya gagal ginjal, stadium 5 yang sudah cuci darah tidak bisa berangkat. Diabetes akut tidak bisa berangkat. Nah, kami mulai dari situ, Mas, supaya nanti di sana akan tertib istitoah. Nah, resikonya apa? Resikonya kita berhadapan dengan fakta emosional. Saya sebutnya fakta emosional. Kenapa? Karena sudah lama ngantri, tiba-tiba nggak bisa berangkat. Nah, itulah kami membutuhkan dukungan penjelasan fikih dan syariat dari tokoh agama, bahwasanya haji itu syaratnya ada istitoah. Istitoah itu adalah istitoah kesehatan, mampu secara material, mampu dan sebagainya. Jujur aja, ketika Silahkan. Prabowo membuat kementerian ini, saya tadinya berpikir ini ngada-ngada nih. Karena ngurusin satu hal kok ada kementeriannya. Tapi setelah mendengar tadi malah telat mendirikannya. Karena dari tahun 91 ketika saya berangkat haji, bisik-bisik seperti ini udah terjadi, udah terdengar. Mafia, kartel-kartel udah terdengar. Nah, yang menarik tadi kalimat begitu bicara kuota harus adil. Berat nih. Saya ingin disclaimer dulu. Jangan cuma artis dong yang ditembak.
Karena yang bisa bayar 500 1 juta itu pejabat, teman saya orang TV, orang televisi aja dengan 500 juta berangkat kok. Betul. Jadi supaya adil nih, jangan cuma lihat artisnya. Contohnya Siapa yang punya duit gitu kan? Siapa yang punya duit 500 1 miliar bisa berangkat. Kita mengalami musibah Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat. Akan banyak calon jemaah haji kita yang mungkin juga wafat. Kuota dia akan diambil oleh siapa? Kemarin kan ada kebocoran 5 triliun. Apakah itu memang benar cuma 5 triliun atau sebenarnya lebih daripada itu? Itu jadi perdebatan saya dengan DPR. Pertanyaannya lebih berat dari gue. Iya, lebih berat ini. Dipersembahkan oleh Masih kembali di Q&A tadi, pertanyaan yang sangat menarik dan sangat mendasar dari Kang Maman. Bagaimana dengan kuota saudara-saudara kita yang mungkin wafat ketika dalam musibah di Sumatera, itu kuotanya akan dipakai oleh siapa? Ya, aturan undang-undangnya jelas. Misalnya kalau yang wafat itu orang tua, misalnya ibu, bapak, maka kuotanya mereka bisa digantikan oleh anaknya. Kalau masih ada. Bagaimana memastikan bahwa kuota-kuota itu tidak kemudian diambil oleh kartel-kartel? Oh, nggak boleh, kan ada transparan nih sekarang Mbak datanya. Nanti makanya ketika misalnya wafat ya ibu bapak misalnya, itu nanti petugas kami di Kementerian Haji di daerah itu akan cek ahli warisnya. Ahli warisnya itu yang nanti akan berangkat kalau terkait dengan itu. Jadi kalau kemudian tidak punya pasti punya ahli waris ya. Kalau tidak punya ahli waris maka ya urutan berikutnya. Jadi sesuai dengan urutannya. Itu kalau yang terkait dengan yang mengalami bencana. Sekarang ini kami terkait dengan Aceh, Sumatera Utara, terkait dengan Sumbar, itu ada kebijakan khusus. Misalnya sekarang ada rekrutmen petugas haji di daerah tersebut. Nah, proses seleksinya kami tunda sementara sampai kemudian ada recovery yang memungkinkan untuk proses seleksi. Pun ternyata kan sekarang ada proses pelunasan, Mbak. Ternyata teman-teman kami yang di saudara-saudara kami yang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tingkat pelunasannya tinggi juga gitu. Nah, ini uniknya orang Indonesia dalam beragama ya. Jadi antusiasmenya itu tinggi. Dalam kondisi bencana saja data kami menunjukkan Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat walaupun ada perlambatan tapi kemudian antusiasme untuk mendaftar, untuk cek kesehatan itu tetap tinggi. Mungkin nggak Mas? Karena ada yang lebih penting dari berangkat haji, dia minta kembali uangnya untuk kehidupan sehari-hari mereka. Bisa. Jadi itu sangat memungkinkan. Jadi kalau kemudian memutuskan untuk tidak naik haji atau menunda, itu bisa. Kalau ada dua pilihan, memutuskan mundur atau memutuskan menunda. Ya. Dia menundanya itu bisa tahun depan, bisa tahun depan lagi sesuai dengan kemampuannya. Jadi dia bisa menunda itu namanya kalau dia belum lunas dia menunda saja dulu. Nanti bisa berangkat tahun berikutnya dan seterusnya. Nah, terkait dengan tadi Kang Maman kenapa artis misalnya. Sebenarnya kenapa saya berikan contoh artis karena yang flexing, yang menunjukkan ini saya bisa berangkat, pas berangkat bayar itu artis banyak kan. Yang naif justru Iya, artis. karena itu tadi PR-nya sekarang Mas David itu literasi, edukasi. Karena teman-teman artis kita itu perlu diliterasi terkait dengan regulasi dan sebagainya. Kalau tadi yang Kang Maman bilang pejabat, kemudian orang yang punya uang segala macam, itu dia biasa silent, diam aja gitu loh. Tapi berangkat terus. Nah, ini yang harus juga kemudian kita tahun ini kami akan tegakkan itu dengan sebenar-benarnya, tidak ada lagi T0 itu. Termasuk petugas haji, Mas?
Kalau petugas haji dia memang diseleksi, Kang Maman. Yang sudah jadi petugas haji tahun ini, tahun depan boleh berangkat lagi? Nah itu terkait misalnya ya, kalau petugas haji itu kan batasnya 3 kali, Kang Maman. Hanya boleh 3 Ada kali. 3 kali. Karena petugas haji itu kita butuhkan mereka yang memang kenal medan. Tapi dijamin nggak ada titipan seperti Mas Daniel? Itu pertanyaan di daerah yang pertanyaan yang sekarang itu kami sedang upayakan memastikan petugas haji itu bukan orang-orang yang nebeng naik haji. Jadi kami ingin pastikan petugas haji itu benar-benar didedikasikan menjadi petugas haji. Makanya Kang Maman, petugas haji tahun ini itu masuk barak nanti. Jadi mereka setelah ikut tes CAT nanti ada sekitar lebih dari 3.000-an orang yang jadi petugas haji itu masuk barak selama 3 minggu. Kami bekali mereka pertama dengan kapasitas fisik bonding. Kami ingin pastikan mereka sebagai petugas yang bonding satu dengan lainnya sehingga bisa koordinasi dengan baik. Kemudian kedua bahasa Arab dasar, bahasa Arab yang dasar-dasar saja. Kemudian yang ketiga fikih dasar haji. Karena mau dia petugas kesehatan, mau dia linjam itu keamanan, itu kadang-kadang tetap ditanyai oleh jamaah secara fikihnya gitu. Bang Daniel, selain masalah kuota tadi, kan harapannya tahun ini bisa rapi. Kalau masalah anggaran sendiri bagaimana? Karena kita tahu kemarin kan ada kebocoran 5 triliun. Apakah itu memang benar cuma 5 triliun atau sebenarnya lebih daripada itu? Itu jadi perdebatan saya dengan DPR. Pertanyaannya lebih berat dari gue. Iya, lebih berat ini. Itu perdebatan saya DPR. Masa di anggaran, jadi begini Mbak Yohana, jadi anggaran penyelenggaraan haji itu hampir 18 triliun penyelenggaraannya. Itu uang jamaah yang membiayai penyelenggaraan haji. Kemudian APBN itu membiayai Kementerian Haji. Nah jadi kayak petugas tadi ke Kang Maman bilang itu dibiayai oleh APBN. Ya, penyelenggaraan haji ini proses persiapan haji semuanya. Nah yang saya sebut ada bocor 5 triliun itu di seluruh ekosistemnya. Jadi bukan hanya di 18 triliun itu. Jadi di seluruh ekosistem. Kementerian Investasi menyebutkan ekosistem ekonomi haji itu setahun itu sekitar 40 triliunan. Jadi perputaran jamaah umroh kita, Mbak, jangan lupa loh, paling besar itu jamaah umroh. Haji itu setahun hanya 200 ribuan. Jamaah umroh setahun menurut data Kementerian Kedubes Saudi Arabia setahun 2,6 juta. Itu nilainya besar sekali. Jadi ekosistemnya besar sekali. Jadi kebocoran yang saya maksud itu di semua ekosistem ekonomi perhajian. Nah, bagaimana caranya? Kami pertama tentu harus fokus dulu di dana 18 triliun itu, di penyelenggaraan. Apa yang kami lakukan? Semua proses pengadaan persiapan haji itu harus transparan. Misalnya yang sempat rame-rame, syarikah. Penetapan syarikah yang tadinya itu 8 syarikah, tahun lalu itu 8 syarikah. Tapi kemudian ada kesemerautan yang semua menilai karena 8 syarikah ini ya saling menegasikan misalnya sekarang berdasarkan diskusi kami dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia, mereka menyampaikan tidak boleh lagi 8 syarikah karena bikin keruwetan. Mereka hanya mensyaratkan maksimal syarikah itu 2. Akhirnya kami bidding, kami lelang hanya 2 syarikah. Apa yang terjadi, Mbak Yohana? Dihajar. Dihajar kami habis-habisan. Malah dituduhlah Menteri Haji ini melakukan monopoli, menerima macam-macam. Wakil Menteri Hajinya mengatur proyek syarikah. Mbak Yohana tahu nggak berapa nilai penunjukan yang dikerjakan syarikah nanti untuk melayankan jamaah? Itu sekitar 2,7 triliun. Itu biaya yang sangat besar. Potensi korupsinya ada. Potensi cashbacknya ada. Dan ini sampai saya Gus Irfan waktu itu saya dengan Gus Irfan sangkin apanya kami tuduhan itu banyak sekali. Siapa yang menuduh? Nah, sekali lagi itu orang yang dirugikan itu yang anggota-anggota kartel yang sudah menikmati selama ini, Mbak. Tahap berikutnya. Dan di syarikat dijamin Dhanil 0. Nggak ada korup sama sekali. Nggak ada korup sama sekali. Bersumpah nih? Bersumpah. Oke. Ya. Bahkan saya bilang kita bermubahalah, saya bilang. Mubahalah itu dalam tradisi Islam itu saling bersumpah. Iya. Pak Wamen, tapi yang terpilih dari yang 2 syarikat ini bukan terlibat dalam kartel tadi kan?
Pastikan. Saya nggak berani jawab. Iya, itu. makanya. Jadi karena ini kan besar sekali. Iya. Ibu itu asal nonton TV, nelpon saya, Daniel udahlah berhenti berpolitik, nggak usah ikutan politik segala macam. Coba saya jawab, Ibu nggak apa-apa, saya bela orang yang benar kok. Dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A langsung saja Bang Daniel. Saya penasaran, Bang Daniel dengan menghadapi segala macam tantangan, konsekuensi tanggung jawab pekerjaan yang luar biasa, dan juga musuh yang bertambah, pernah merasa takut nggak? Takut, Mbak. Takut? Apa yang paling ditakutkan? Saya sangat takut itu, saya kepleset ya. Maksud saya kepleset itu, saya bareng dengan istri itu ketika disampaikan oleh Pak Prabowo ngurus haji, itu takut sekali. Gitu. Takutnya karena di satu sisi ini ibadah umat Islam, puncak dari ibadah, tapi memang ada praktek yang tidak bersesuaian dengan Islam itu sendiri dalam proses pengelolaannya. Dan saya dengan istri itu kami selalu bersepakat, ya udah kita benar-benar ngurusin betul saja pasti disalahkan, banyak kesalahan karena saya dan Gus Irfan pasti berhadapan dengan status quo yang kuat. Saya melihat biasanya selain istri ya, seorang tokoh itu dekat dengan orang tua. Dan saya melihat beliau ini kedekatannya dengan sang ayah. Iya, jadi itu luar biasa loh, Pak. Bapak saya itu Alzheimer sekarang. Jadi hampir 5 tahun setelah almarhumah ibu saya meninggal, bapak saya down, Alzheimer total. Jadi ibu saya meninggal 5 tahun yang lalu, 6 tahun lalu pasca pemilu 2019. Nah, ibu itu orang Tamiang yang sekarang Aceh Tamiang. Ibu saya itu orang asli Tamiang. Kemudian bapak saya itu orang Barus, orang Tapanuli Tengah. Nah, dua-duanya itu tertimpa musibah bencana pada hari ini. Dan ibu saya itu pendidikannya nggak tinggi, Mbak. Pendidikannya itu cuma SMP di Al-Wasliyah dulu. Kemudian tapi ibu saya itu, saya sering sebut beliau itu nasehatnya itu nasehat dalam diam. Jadi bapak saya itu orang Batak. Terus saya ingat sekali bapak saya itu orang Batak, patriarki sekali. Kemudian orang Batak tuh cenderung kasar gitu. Tapi ibu saya melewatinya dengan luar biasa. Makanya ketika ibu meninggal, bapak itu langsung linglung gitu loh, karena dia bingung gitu. Dan ibu saya pada masa tadi proses di 2019 kriminalisasi itu selalu nonton TV, Mbak. Dan beliau itu memang lagi sakit-sakitan, lagi diabetes akut segala macam. Jadi kalau nonton TV itu saya dipanggil polisi, saya dipanggil ini, kok anak saya yang dulu itu memperjuangkan anti korupsi segala macam, tiba-tiba itu kok dituduh macam-macam segala macam. Jadi ibu saya sampai bilang, karena basic saya ini dosen, Mbak. Okay. Saya dosen, aktivis, kemudian ASN waktu itu, kemudian masuk politik bersama dengan Pak Prabowo. Tiba-tiba saya itu kejadiannya. Ibu itu asal nonton TV, nelpon saya, Daniel udahlah berhenti berpolitik, nggak usah ikutan politik segala macam. Coba saya jawab, Ibu nggak apa-apa, saya bela orang yang benar kok. Saya ingat sekali kami kalah Pilpres 2019, besoknya ibu saya wafat, Pak. Jadi saya ingat sekali waktu itu Ramadan pertama di 2019 ibu wafat. Jadi bagi saya Pilpres 2019 itu keras sekali. Kemudian ketika ingat Pilpres 2019, ingatnya ibu. Sosok ibu cuma melihat anaknya dikriminalisasi, kalah pula, sehari setelah itu wafat, dan tidak melihat anaknya duduk sebagai wakil menteri sekarang. Kalau dia ada hari ini, apa yang mau disampaikan buat ibu?
Jadi ibu saya itu jarang kasih nasihat, nggak ada kan nasihat kan. Ibu saya itu pengen anaknya ya bener aja gitu. Pokoknya bener, kerja buat kepentingan orang banyak gitu. Tapi sebenarnya nggak sevisioner itu pikiran beliau. Sederhana saja, kamu jadi orang bener, kata jadi orang baik gitu. Nggak ngerugiin orang. Pak Wamen mau nyampaikan kalau ibu masih ada, apa kira-kira yang ingin Pak Wamen sampaikan ke ibu? Saya pengen Apa yang pengen pasang kaki palsu mama saya. Dulu itu yang ingin saya, itu yang nggak sempat saya lakukan. Karena mama diabetes, kemudian kakinya diamputasi. Waktu itu saya janji ke mama saya, setelah ini kita pasang kaki palsu. Banyak kok temen Anin, saya manggil mama itu biasanya panggil saya Anin, panggilan kecil saya itu Anin. Anin nanti pasang kaki palsu mama gitu, supaya mama bisa jalan lagi gitu. Nah itu yang nggak kesampaian Mbak, jadi sampai sekarang. Jadi kalau boleh ada penyesalan ya mungkin bagian itu. Karena waktu kita sudah habis, tapi sebelumnya saya ingin 3 panelis untuk menyampaikan harapan untuk Pak Wamen kita. Silakan mungkin dari Bang David dulu. Baik, harapan kami adalah pertama, tolong biaya haji lebih murah. Kedua, pelayanan untuk haji di sana lebih diperbaiki supaya tidak banyak yang terlantar. Dan saya yakin karena saya kenal Pak Wamen, punya komitmen dan dedikasi, begitu juga dengan Gus Irfan. Semoga Allah melindungi dan menjadikan haji tahun ini jadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Amin. Itu harapan kami. Bang Vincent. Yang paling penting jangan sampai menterinya merasa tersaingi oleh aktivitas Anda. Jadi kalau merasa tersaingi nanti kan, waduh, ini kan jadi rahasia umum bahwa ada seperti persaingan antara menteri dan wakil menteri ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sehingga pelaksanaan haji di Indonesia makin baik. Amin. Amin. Terima kasih Bang Vincent. Saya menggarisbawahi tadi, ini pekerjaan mulia, pekerjaan suci, ibadah. Tapi ada orang-orang busuk yang mengganggu di dalamnya. Saya tidak mau Daniel Ansar ada di bagian yang busuk itu supaya ibu bahagia nanti di sana. Amin. Teman-teman terima kasih, pemirsa terima kasih, bintang tamu kita Bang Daniel dan 3 panelis kita luar biasa terima kasih. Dan untuk Anda pemirsa yang menyaksikan episode Q&A kali ini, semoga dapat memberikan inspirasi dan insight bagi Anda dimanapun Anda berada ya saat ini menyaksikan Q&A. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang sudah menyiapkan busana yang saya kenakan pada malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode Q&A yang inspiratif lainnya. Saya Yohana Margareta undur diri mewakili tim yang bertugas. Dan jangan lupa, setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Metro TV. Pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.